Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu Principal Component Analysis dan tujuannya, kemudian penting enggaknya. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih tahapan di dalam Principal Component Analysis ini. Jadi yang pertama yaitu data normalization. Apa sih tujuan data normalisasi? Yaitu memastikan bahwa setiap variabel di dalam dataset memiliki skala yang sama. Skala yang sama itu apa? Ya gampangannya satuannya itu ya, satuannya yang sama. Atau selain itu kadang kalau misalkan di kasus image processing, walaupun satuannya pixel itu kan values itu kan nggak ada satuannya, ya nilai gitu aja kan ya. Nah, terus apa yang proses normalisasi digunakan untuk apanya? Yaitu untuk bagaimana supaya pixel antara pixel yang satu dengan yang lainnya itu memiliki jarak yang memiliki min, nanti diharapkan minnya itu nilai rata-ratanya itu 0, kemudian memiliki standar deviasi yang maksimal 1 gitu ya, maksimal 1. Jadi tujuannya apa, digunakan untuk apa normalisasi? Yaitu berguna untuk menghilangkan perbedaan skala kalau dalam image processing ya, kalau di dalam computer vision atau image processing ya, yaitu menghilangkan perbedaan atau skala dan intensitas antara pixel di dalam gambar, antara pixel satu dengan pixel yang lainnya. Ini salah satunya juga digunakan untuk mengatasi sensitivitas kemarin ya, sensitivitas pencahayaan dan yang lainnya, itu salah satunya digunakan untuk itu, sehingga setiap pixel itu memiliki kontribusi yang seimbang terhadap variasi kelusuran dalam gambar. Karena kan di dalam Principal Component Analysis ini kan mau diekstraksi ya, cirinya, makanya harus seimbang sehingga nanti kita bisa menentukan secara lebih baik ya komponen-komponen utama, variasi utama yang mencirikan objek tersebut. Nah itu. Nah, yang paling umum digunakan teknik normalisasi ini ya Z-score atau standarisasi. Nanti seperti saya sampaikan tadi, mengubah nilai setiap pixel dalam gambar sehingga memiliki minnya 0 atau mendekati 0 lah, atau 0 biasanya mendekati 0 karena biasanya pembulatan ya, sehingga berbeda. Kecuali kalau kita menggunakan algoritma langsung tanpa ada pembulatan, nah disitu biasanya bisa sampai 0. Tapi ketika disitu dilakukan pembulatan itu biasanya mendekati 0 akhirnya. Kemudian standar deviasinya nanti 1 antara pixel yang satu dan yang lainnya, itu jaraknya nggak boleh lebih dari 1 ya. Sehingga langkah-langkah normalisasi ini bisa dilakukan dengan cara itu ya, nanti ada tahapannya, mengurangi nilai setiap pixel dengan rata-rata gambarnya. Jadi bagaimana sih caranya? Seperti ini. Misalkan kita punya sebuah citra, ini citranya ya, ini image, anggap aja image ukuran 3x3 gitu ya. Pertama kita hitung minnya, rata-ratanya. Caranya gimana? Ya ini dijumlahkan semuanya, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 4, kemudian dibagi dengan jumlah pixelnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Sehingga hasilnya inilah, ini hasil pemburatan sih ya. Nah, ini kemudian setelah itu kita hitung standar deviasinya. Caranya gimana? Pixel ini dikurangi dengan ini. Nah, ini harusnya 78 ya. 78 bukan 89, 78. Nah, ini juga 78 semua ya. 78 ini, 78, 2,78. Jadi 1 ini dikurangi ini, ditambah, dikuadratkan, terus ditambahkan lagi dengan 2 yang ini, dikurangi dengan minnya ini ya, dikuadratkan, 3 dikurangi ini, dikuadratkan, dan seterusnya sampai 4 ya. 4 dikurang 4 yang ini, 4 dikurangi dengan standar ya, minnya, kemudian dikuadratkan, hasilnya dibagi dengan jumlah ininya min 1. Makanya di sini dibagi dengan 8 ya. Baru di akar itu ketemu standar deviasi. Nah, di sini ditemukan standar deviasinya adalah misalkan 1,25. Mungkin nanti ketika teman-teman menghitung akan berbeda-beda karena tergantung pembulatannya ya. Kemudian kita lakukan proses normalisasi. Jadi ini belum melakukan normalisasi, ini masih kita hitung minnya. Jadi tahap normalisasi itu kita hitung min, kita hitung standar deviasi, kemudian baru kita lakukan normalisasi pada image ini,
Bagaimana rumusnya? Misalkan pada area yang satu ini ya. Nah, yang di sini, yang area ini ya, yang ini kita lakukan normalisasi terlebih dahulu. Nah, di sini pixel value-nya, ini pixel nilai pixelnya 1 dikurangi dengan min, dikurangi dengan 2,78. Ini harusnya 2,78 ya. Nah, ini 2,78, mohon maaf ini belum saya benarkan. 2,78, kemudian hasilnya dibagi dengan standar deviasinya. Nah, hasilnya kisaran inilah, nanti cuman kalau kurang ini ya akan berubah sedikit ya. Intinya itu ya. Hasilnya ini kemudian diletakkan, hasilnya diletakkan ke sini nanti. Menjadi matriks yang sudah ternormalisasi. Yang 2 juga sama dihitung seperti ini. Yang 3 juga sama. Dan seterusnya sampai yang 4 di sini sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga menjadi sebuah nilai matriks yang sudah ternormalisasi. Nah, baru ketika sudah menjadi matriks yang ternormalisasi, kita hitung, melakukan proses menghitung covariance sebenarnya, bukan variance. Jadi nanti langsung sebenarnya langsung ke tahap covariance-nya, langsung menghitung covariance-nya. Cuman ini hanya untuk sekedar tahu apa sih sebenarnya variance itu. Jadi variance ini dan covariance ini merupakan ukuran statistik yang digunakan di dalam PCA ya, Principal Component Analysis. Kalau varian digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya, minnya. Jadi tersebar rata-rata kan titik, dianggap aja titik tengahnya kan. Nah, data-data yang lainnya tersebar seberapa jauh sih, variansinya kemana saja gitu. Nah, sedangkan covariance digunakan untuk mengukur hubungan linier antara dua buah variabel ya. Jadi hubungan antara image satu dengan image yang lainnya, variansinya gimana gitu ya. Nah, ini untuk pengetahuan saja, walaupun nanti sebenarnya bisa kita manfaatkan, cuma nanti tidak kita gunakan untuk menghitung PCA dalam yang kita lakukan ya. Untuk ini simbol dari variance. Jadi untuk menghitung variance ini merupakan kuadrat simpangan baku standar deviasi yang ini ya, tingkat yang merupakan ukuran tingkat variasi atau persebaran datanya. Jadi persamaannya yang digunakan di sini. MN ini adalah ukuran dari image-nya. Kalau misalkan menggunakan image yang ini tadi ya, M-nya 3, N-nya 3. M kali N-nya 3. Seperti X, Y atau row, kolom gitu ya. Nah, nanti dikurangi 1 dikalikan dengan di sini A I min J, berarti di sini nilai values pixelnya ya. Yang sudah yang sudah dinormalisasi tadi dikurangi dengan min ya, baru dikuadratkan. Ini dijumlahkan semuanya, berarti semua pixel, baru nanti hasilnya bagi 1. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya teman-teman. Misalkan di sini ada sebuah pixel 6442. Ini contoh yang kecil aja biar lebih cepat ya. Jadi 6442. Misalkan di sini ada pixel sebuah citra ini 2x2. Caranya gimana? Ya sigma yang ini tadi kita hitung dulu ya. Ya ini sigma 6 min 4. Ini rata-ratanya 6 tambah 4 tambah 4 2, berarti 10 16. 16 berarti kalau dibagi dengan jumlah pixelnya 4, berarti 4, rata-ratanya 4. Berarti minnya di sini 4. Mu-nya 4. Min sama dengan 4. Nah, sehingga untuk menghitung di sini ini kan min kurang min, berarti nilai pixelnya dikurangi dengan min dikuadratkan dijumlahkan ya. Berarti 6 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah dengan 4 dikurangi 4 dikuadratkan, 4 dikurangi 4 dikuadratkan, kemudian 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Hasilnya dijumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan mn. Kalau mn nya di sini berarti 2 kali 2 kolom sama barisnya ya, kemudian dikurangi dengan 1, hasilnya di sini ya, ini variance-nya. Nah, kalau covariance kita lanjutkan di video berikutnya karena nggak cukup 10 menit ya. Oke.